Oke. Nomor 1. Suatu variabel acak diskrit U ya. Jadi variabel acak U di sini, bukan biasanya kan pakai X ya, ini pakai U ya. Nggak masalah. Jadi suatu variabel acak diskrit U mempunyai fungsi peluang sebagai berikut nih. Diketahui kayak gini, disuruh menentukan nilai K, lalu disuruh menentukan bentuk fungsinya ya, tulis fungsinya dalam bentuk tabel, lalu tentukan nilai dari ini. Nah, ini sebenarnya gampang aja. Nah, yang pertama, sigma dari FU sama dengan 1. Ingat, kenapa harus sama dengan 1? Ini ketetapan. Kan tadi udah tuh kesimpulannya bahwa fx-nya jumlahnya harus 1. Ini nggak usah bingung kenapa U ya, karena sama aja sih. Nah, di sini berarti kita tinggal jumlahkan. Jumlahkan aja F2, F3, F5, F7, F8 dijumlah harus 1. Kenapa 2, 3, 5, 7, 8? Begitu. Nah, karena di sini sudah ada nih U-nya 2, 3, 5, 7, 8 dan sampai 10 gitu. Nah, baru ternyata F2 itu kan berarti U per 2K gitu kan. Kita tinggal ganti U-nya dengan 2 dong. Berarti 2 per 2K, 3 per 2K gitu. Nah, kalau untuk 7, 8, 9 yang ini berarti 7 per 5K ya kan, 8 per 5K sama dengan 1. Baru jumlahin semua. Yang 2K dengan 2K, yang 5K dengan 5K kan, dapatnya seperti ini. Nah, baru kenapa bisa jadi seperti ini? Ini disederhanakan, sama-sama bagi 2. 10 bagi 2, 5. 2 bagi 2, 1. Sehingga 5 per K. Begitu, ini pun demikian ya. Sama-sama bagi 5. Sehingga penyebutnya sama. Penjumlahan kalau penyebutnya sama, ya berarti kan jumlah pecahan ya, penyebutnya sama, maka tinggal 5 tambah 5, 10 per K sama dengan 1. Sehingga ini kalau dikali silang, anggap ini per 1, maka K itu dapatnya adalah 10 ya. Kalau dikali silang ini dapatnya K sama dengan 10 ya, dari kali silang. Oke, dapat K-nya 10, selesai. Sekarang yang B, tulislah fungsi tersebut dalam bentuk tabel. Nah, kita buat tabel. Nah, ini harusnya bentuk tabel begini ya, sama kayak tadi contohnya sudah ada, tinggal dimasukkan saja, tidak usah hitung ulang, tinggal dimasukkan. Jadi U-nya 2, kalau U-nya 2 kan tadi berarti 2 per 2K gitu kan, karena K-nya 10 berarti 2 kali 10 20 gitu kan. Jadi seperti itu caranya. Jadi 2 per 10 ya. Nah, karena ini K-nya kan dia U-nya 2, maka K-nya, maka FU-nya adalah 2 per 10 gitu. 2 per 20 ya, 2 per 20. Nah, terus disederhanakan menjadi 1 per 10. Dan seterusnya. Lihat bentuk fungsinya yang di sini. Nah, setelah dibikin tabel, ini pengerjaannya nih ada di sini ya, pengerjaannya. Setelah dibikin tabel ya berarti udah, ini jawabannya. Nah, sekarang yang C, tentukan nilai dari P untuk U-nya kurang dari sama dengan 8 dan lebih dari 4. Nah, berarti kayak gini. Sama dengan, nah kita ambil, kalau U-nya kurang dari sama dengan 8, berarti 8 ikut ya. Berarti U-nya nanti pakai 5, 6, 7, 8. Kenapa? Karena 4 nggak ikut, harus lebih dari 4. Ini kan bacanya U kurang dari sama dengan 8 dan lebih dari 4 gitu. U5 berapa? Udah cari di sini tadi, 1/4. U6 berapa? U6 oh belum ada di sini. Ya udah kita masukkan aja U-nya 6. Gitu kan, masukkan kemana? Nggak ada, 0 aja. Kenapa 0? Karena di sini nggak disediakan fungsi untuk U-nya 6, jadi 0 aja, nggak ada gitu. U-nya 7, berarti gimana? Oh 7 per 50 nih, udah ada nih 7 per 50 ya toh, masukkan. Baru di total penjumlahan pecahan, dapat 11 per 20. Begitu aja, mudah ya. Lagi, nah, dari contoh di atas ini ya, ini sebenarnya sudah selesai sampai sini, tapi sedikit penjelasan. Dari contoh di atas ini, kita ketahui bahwa oh ya, ini sebenarnya adalah contoh, maksudnya ini contoh dari tadi tuh yang contoh yang ini. Ini contoh yang ini, pelemparan 3 buah uang logam ini. Ini kelanjutannya di sini, cuma kayaknya mungkin nggak usah dibahas saja karena sama saja sebenarnya ya. Jadi bagian ini nanti dilewati aja ya. Ini lewati saja. Oke. Langsung lanjut tentang fungsi distribusi kumulatif ya. Oke, tadi kan kita udah bahas distribusi peluang variabel acak diskrit ya, yang ini. Nah, sekarang yang kumulatif. Jadi dia variabel acak diskrit tapi dia kumulatif
gitu ya. Langsung contohnya. Diberikan suatu fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit X seperti tabel ini. Ya, diberikan seperti tabel ini. Oke. Disuruh cari, tentukan distribusi peluang variabel acak X. Disuruh cari distribusi peluang variabel acak X ya. Oke, sekarang lanjut di kumulatif ya. Contohnya, nah kalau seperti ini tadi kita tinggal melihat, kan ini disuruh mencari distribusi peluangnya ya, kita tinggal cek. Berarti kalau dari tabel seperti ini dia minta kita mencari PX7. PX7 tuh peluang ketika X sama dengan 7, PX8, PX9, PX berapa lagi yang dia minta dari soal itu 5, 6, 7, 8, 9 ya. Berarti 5, 6, 7, 8, 9 lah yang dia minta kan. Oke, kita cari satu-satu. F5 dulu. Kalau X-nya 5 berarti F5-nya adalah 0,05. Gitu kan. Makanya di sini 0,05. Kalau X-nya 6 berarti penulisan F5 itu sama seperti PX kurang dari sama dengan 5 ya. Kalau F6 berarti PX kurang dari sama dengan 6. Logikanya kalau kurang dari sama dengan 6 berarti dia itu sama dengan PX-nya 5 ditambah PX-nya 6 gitu. Nah, PX kurang dari sama dengan 6 dapat dari mana? Dapat dari sini tabel kan, 0,16. Baru PX sama dengan 5, 0,05 kan dari tabel juga. Baru ditambah dengan PX6. Jadi berarti gini, 0,05 tambah berapa sama dengan 0,16. Berarti kan 0,11. Dapat nih PX6-nya adalah 0,11 gitu. Setelah itu cari yang F7. Kalau F7 kan berarti sama seperti PX kurang dari sama dengan 7. Berarti logikanya PX kurang dari sama dengan 7 itu PX5 ditambah PX6 ditambah PX7. PX5 PX6 tadi itu sudah dapat tuh. PX5 PX6 itu sama seperti PX kurang dari sama dengan 6. PX kurang dari sama dengan 6 tadi berapa? Tadi kan sudah ada ya di sini tadi. Nih, PX kurang dari sama dengan 6. Ya, 0,11. Nah, terus berarti di sini model seperti ini bisa saya tulis PX kurang dari sama dengan 7 kurang dari PX kurang dari sama dengan 6. Pindah ruasnya ini pindah ruas menjadi min sama dengan PX sama dengan 7. Sehingga PX kurang dari sama dengan 7 itu sama seperti F7. Ya. Sama kayak tadi nih, F5 sama dengan PX kurang dari sama dengan 5. Kalau PX kurang dari sama dengan 7 berarti sama dengan F7. Dikurang PX kurang dari sama dengan 6 sama dengan F6. Maka itu sama halnya seperti PX 7 ya, PX sama dengan 7. Sehingga PX sama dengan 7 bisa kita cari dari F7 kurang F6. Berapa F7? Sudah ada di tabel. F6 berapa? Sudah ada di tabel, tinggal kurangkan. Berarti kalau PX8 ya berarti F8 kurang F7. Sudah ada di tabel, dapat hasilnya. Dan hasil ini ya, hasil ini nih 1, 2, 3, 4, 5. Untuk masing-masing X-nya yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Kita tulis dalam bentuk tabel yang baru seperti ini. Jadi ini isinya, ini adalah jawabannya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu kalau untuk kumulatif. Bedanya kalau kumulatif itu kita pengerjaannya main ditambah-tambah. Kumulatif itu kan tambah-tambah ya, jadi kita pakai tambah-tambah begitu. Jadi kalau mau mencari F6 berarti kita tinggal tambahkan dengan F5 kayak gitu. Hampir sama, cuma agak sedikit beda. Intinya sama saja. Oke, soal selanjutnya di penjelasan selanjutnya ya. Sebenarnya ini harusnya terpisah. Les kali ini hanya yang tadi aja. Nanti ini les berikutnya. Cuma terlalu banyak materi, jadi sekalian aja. Jadi untuk rata-rata atau min dan variansi variabel acak diskrit ini di video selanjutnya ya. Masih agak banyak ini.